Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai pajak, yaitu tepatnya pajak tangguhan. Sebelum kita masuk membahas lebih dalam mengenai pajak tangguhan, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Desmalia Aulia dengan NPM 2011031010 dari Universitas Lampung jurusan akuntansi. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan kita kali ini, yaitu mengenai pajak tangguhan. Nah, jadi pajak tangguhan sendiri itu adalah beban pajak atau deferred tax expense, atau sering juga disebut sebagai manfaat pajak, deferred tax income, di mana pajak tangguhan ini nantinya itu akan menambah atau juga bisa mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar di masa depan. Nah, muncul pertanyaan nih, mengapa sih pajak tangguhan ini bisa muncul atau bisa timbul? Nah, pajak tangguhan ini timbul dikarenakan adanya perbedaan saat pengakuan pendapatan ataupun beban antara peraturan perpajakan atau fiskal dengan standar akuntansi keuangan atau komersial. Nah, jadi adanya perbedaan saat pengakuan pendapatan dan beban ini yang nantinya menimbulkan pajak. Setelah kita mengetahui apa yang dimaksud dengan pajak tangguhan, kita menggali lebih dalam lagi mengenai konsep dasar pajak tangguhan. Dalam menghitung beban pajak yang harus dibayarkan pada akhir tahun, biasanya wajib pajak itu menggunakan pendekatan akuntansi komersial, mulai dari untuk pengakuan unsur pendapatan, pengakuan beban yang nantinya akan dijadikan pengurang, metode penyusutan untuk menentukan beban penyusutan aset, pengakuan nilai sisa aset, dan penerapan jangka waktu untuk penyusutan, sampai penetapan besaran penyisihan atau biaya cadangan. Jika laba akuntansi lebih besar daripada laba pajak, maka akan terbentuk kewajiban pajak tangguhan. Begitupun sebaliknya, bila laba akuntansi lebih kecil daripada laba pajak, maka akan terbentuk aset pajak tangguhan. Nah, secara singkat, jadi pajak tangguhan itu tidak bisa dihindari dan dapat muncul sebagai akibat dari adanya pendekatan yang harus dijalani dalam menghitung beban pajak ini. Nilai aset atau manfaat pajak jenis ini akan menghapus kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, tidak ada lagi kewajiban yang harus dibayarkan pada masa depan mendatang. Atau nilai aset dan manfaat pajak ini timbul dari perbedaan antara laba menurut akuntansi dan juga laba. Pajak tangguhan itu terdiri dari dua jenis. Yang pertama, ada aktiva pajak tangguhan atau deferred tax asset, dan yang kedua, kewajiban pajak tangguhan atau deferred tax liabilities. Jadi apa sih perbedaan antara aktiva pajak tangguhan dan juga kewajiban pajak tangguhan ini? Kita akan membahas satu persatu. Untuk yang pertama, yaitu aktiva pajak tangguhan. Jadi, aktiva pajak tangguhan ini adalah pajak penghasilan yang terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat dari adanya perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan juga sisa kerugian yang belum dikompensasikan. Untuk penyajian aktiva pajak tangguhan sendiri itu dalam neraca harus disajikan terpisah dari aktiva dan kemudian disajikan dalam aktiva tidak lancar. Untuk pengukuran aktiva pajak tangguhan didasarkan pajak peraturan yang berlaku. Efek dari perubahan peraturan perpajakan yang terjadi di kemudian hari itu tidak boleh diantisipasi atau diestimasikan. Nah, itu untuk aktiva pajak tangguhan. Untuk jenis yang kedua yaitu kewajiban pajak tangguhan. Nah, kewajiban pajak tangguhan ini merupakan jumlah pajak penghasilan yang terutang untuk periode mendatang sebagai akibat dari perbedaan temporer kena pajak. Untuk penyajian kewajiban pajak tangguhan ini dalam neraca itu harus disajikan terpisah dari kewajiban pajak ini dan disajikan dalam kewajiban tidak lancar. Untuk pengukurannya sendiri didasarkan pajak peraturan yang berlaku. Efek dari perubahan peraturan perpajakan yang terjadi di kemudian hari tidak boleh diantisipasi atau diestimasikan, sama seperti aktiva. Untuk pembahasannya selanjutnya kita akan membahas mengenai akuntansi untuk pajak yang ditangguhkan. Aset dan juga hutang pajak yang ditangguhkan itu harus diukur atas dasar tarif pajak yang diterapkan pada periode tersebut ketika aset direalisasikan ataupun hutang yang diselesaikan, dan harus didasarkan pada tarif pajak dan juga undang-undang perpajakan yang terkait dengan periode pelaporan. Aset dan juga hutang pajak yang ditangguhkan itu tidak harus didiskontokan karena sulit untuk menentukan waktu yang benar atau waktu yang tepat dari penjumlah balikan untuk setiap perbedaan sementara.
Perbedaan sementara ini dapat timbul dari penyesuaian atas konsolidasi. Walaupun dasar dari pengenaan pajak dari suatu pos itu seringkali ditentukan oleh nilai di dalam laporan keuangan yang terpisah, maka pajak yang ditangguhkan itu ditentukan atas dasar dari laporan keuangan konsolidasi. Maka dari itu, perbedaan dari nilai tercatat dari suatu pos dalam laporan keuangan konsolidasi dan di dalam laporan keuangan yang terpisah itu dapat menimbulkan suatu perbedaan. Baik, setelah saya menjelaskan mengenai definisi pajak tangguhan, konsep dasar, kemudian pajak tangguhan itu terdiri atas aktiva pajak tangguhan dan juga kewajiban pajak tangguhan, sampai ke akuntansi untuk pajak tangguhan. Sekarang saya akan membahas mengenai kasus. Nah, kasus kali ini berhubungan dengan manajemen laba. Untuk itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa pengaruh dari pajak tangguhan ini terhadap manajemen laba, khususnya beban pajak tangguhan. Nah, di sini beban pajak tangguhan itu dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan manajemen laba. Mengapa demikian? Itu dikarenakan beban pajak tangguhan ini dapat menurunkan tingkat laba di dalam perusahaan. Untuk lebih jelasnya lagi, kita langsung masuk saja ke kasus yang akan diangkat. Kasus ini dari PT Adaro Energi Tbk, di mana di dalam sebuah laporan internasional ini mengungkapkan bahwa perusahaan yang dipimpin oleh Garibaldi Thohir ini melakukan penggelapan pajak lewat anak perusahaannya yaitu Cold Trade Service International di Singapura. Berdasarkan laporan Global Witness yang berjudul Taxing Times for Adaro yang dirilis pada Kamis 4 Juli 2019, Adaro ini diindikasi melarikan pendapatan dan labanya ke luar negeri sehingga dapat menekan angka pajak atau menekan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan cara menjual batu bara dengan harga yang murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura yaitu Cold Trade Service International yang kemudian untuk dijual lagi dengan harga yang tinggi. Adaro ini dikabarkan telah mengalihkan keuntungannya dari batu bara yang ditambang di Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menghindari pajak di Indonesia. Dari laporan itu disebutkan kalau dari tahun 2019 sampai 2017, PT Adaro ini melalui anak usahanya di Singapura yaitu Cold Trade Service International membayar sekitar 125 juta US dollar atau setara dengan 1,75 triliun lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia atau lebih sedikit dari yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Dengan cara mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak ini, Adaro mungkin telah mengurangi tagihan pajak di Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah di Indonesia untuk layanan-layanan publik penting hampir sekitar 14 US dollar per tahun. Setelah melihat kasus yang terjadi pada PT Adaro Energi Tbk, kita dapat menilai bahwa PT Adaro ini sebagai perusahaan tambang besar di Indonesia tidak menerapkan prinsip etika bisnis. Salah satunya adalah prinsip otonomi, di mana prinsip otonomi ini merupakan sikap dan juga kemampuan manusia dalam pengambilan keputusan dan juga bertindak berdasarkan kesadarannya tentang apa yang dianggap baik untuk dilakukan. PT Adaro ini mengambil keputusan yang salah hanya demi mengurangi atau bahkan menghindari pembayaran pajak kepada pemerintah Indonesia dengan cara manajemen laba, yaitu mengalihkan atau mengalokasikan labanya ke anak perusahaannya, di mana anak perusahaan itu adalah tempat bebas pajak, sehingga PT Adaro tidak membayarkan pajak di Indonesia sesuai dengan nominal yang solusi yang dapat diberikan melihat kasus yang terjadi pada PT Adaro Energi Tbk ini adalah PT Adaro Energi Tbk ini harus lebih menekankan prinsip-prinsip etika bisnis, tidak hanya prinsip otonomi namun prinsip kejujuran. Karena ketika perusahaan tidak menjalankan kegiatan operasi dengan jujur, maka perusahaan tersebut tidak akan bertahan lama. Kemudian prinsip keadilan dan juga prinsip saling menguntungkan. Nah, dalam prinsip saling menguntungkan ini, perusahaan itu dituntut agar menjalankan bisnisnya dengan baik sehingga nantinya akan menguntungkan semua pihak, tidak hanya menguntungkan perusahaan itu tadi penjelasan mengenai pajak tangguhan, dan di sini saya akan memberikan kesimpulan sedikit mengenai penjelasan yang sudah dijelaskan tadi.
Pajak tangguhan ini merupakan beban pajak atau biasa juga disebut sebagai manfaat pajak, yang nantinya pajak tangguhan ini akan menambah atau juga bisa mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar di masa depan. Dan ini berhubungan dengan kasus yang diangkat, yaitu kasus PT Adaro Energi Tbk. Di sini harus kita garis bawahi, yaitu menambah atau juga mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar di masa depan. Nah, kasus yang terjadi pada PT Adaro ini melakukan kecurangan dengan cara manajemen laba, yaitu mengalokasikan labanya lebih besar ke anak perusahaannya, di mana anak perusahaannya ini berada di tempat yang bebas pajak. Maka dari itu, nantinya PT Adaro ini akan membayar pajak di Indonesia ini lebih rendah dari yang seharusnya, karena labanya sudah dialokasikan lebih besar ke anak perusahaan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai pajak tangguhan, dan semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan selamat pagi.